Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini, Ibu akan membahas mengenai tentang deret geometri. Waktu pertemuan tatap muka kita sudah membahas materi tentang barisan geometri. Kali ini kita akan membahas lagi tentang deret geometri. Deret geometri itu tidak jauh berbeda dengan deret aritmatika seperti itu. Hanya saja kalau deret aritmatika menggunakan beda, tetapi kalau deret geometri menggunakan rasio. Apa sih deret geometri itu? Deret geometri itu merupakan penjumlahan dari suku-suku barisan dari geometri. Jadi barisan geometrinya kita ketahui, maka nanti kalau misalnya ditanya, misalnya tentukan jumlah dari 6 suku pertama, maka yang digunakan adalah rumus dari deret geometri. Sebelumnya Ibu jelaskan rumus deret geometri itu ada dua. Yang pertama yang di atas, yang kedua ada yang di bawah. Untuk yang di atas, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya untuk rumus deret geometri yang di atas yaitu jika R-nya kurang dari 1, berarti R-nya kalau kurang dari 1 itu bisa 1/2, bisa 1/4, bisa 1/3, seperti itu. Itu kan kurang dari 1 ya, atau negatif 1. Itu juga kurang dari 1, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang di atas. Untuk R-nya lebih dari 1, maka yang digunakan adalah rumus yang di bawah ini, yaitu Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Itu untuk R-nya lebih dari 1, berarti kalau R-nya nilainya 2, 3, 4, dan seterusnya menggunakan rumus yang di bawah. Keterangannya sudah sering Ibu bahas bahwa Sn itu apa sih? Jumlah deret ke N. Kemudian R-nya itu apa untuk deret geometri? R-nya itu berarti rasio, A-nya itu apa? A-nya itu suku pertama. Kita langsung ke contoh. Jadi misalnya di contoh ini seperti ini. Diketahui deret geometri barisannya yaitu 4, 2, tambah 1, tambah dan seterusnya. Kalian disuruh menentukan jumlah 6 suku pertama dari barisan tersebut. Langkah yang pertama tinggal kita kita pindahkan ke sini, atau deretnya kita pindahkan ke sini. Berarti 4 ditambah 2 tambah 1 tambah dan seterusnya. Dari deret ini kita peroleh nilai A-nya itu sama dengan 4. Kenapa bisa mengambil 4? Karena A itu adalah suku pertama atau angka yang paling pertama. Angka pertamanya adalah 4. Terus kita cari R-nya. R-nya bagaimana? R-nya yaitu suku kedua dibagi suku pertama, atau bisa boleh juga suku ketiga dibagi suku kedua. Ibu misalnya mengambil contohnya yaitu suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 2 dibagi 4. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Jadi 2 bagi 2 dapatnya 1, kemudian 4 bagi 2 dapatnya 2. Jadi nilai R-nya itu diperoleh adalah 1/2. Ternyata 1/2 itu kan kurang dari 1 ya. Maka yang digunakan adalah rumus yang di atas ini. Ibu pindahkan rumus yang paling atas ini ke bawah sini. Rumusnya seperti ini. Jika R-nya kurang dari 1, Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. R-nya sudah ada, A-nya sudah ada, N-nya sudah ada. Dapat dari mana N-nya ini? N-nya dapat dari sini, pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya tentukan jumlah 10 suku pertama, berarti N-nya adalah 10. Langsung kita lanjut saja ke penjelasan. Berarti tadi yang ditanyakan adalah tentukan jumlah 6 suku pertama. Berarti S6 atau jumlah dari 6 suku pertama itu sama dengan A-nya tadi dapatnya 4, tinggal kita masukkan ke sini 4. Kemudian dibuka, kita ikutin tandanya ini buka kurung, 1 dikurang R-nya diperoleh tadi berapa? 1/2, terus dipangkatkan 6. 6-nya dapat dari sini. Dibagi dengan 1/2. Diperoleh seperti ini. 4-nya turun, kemudian 1-nya turun, kurangnya turun. Kalau ada kurung baru ada pangkat, maka dua-duanya wajib dipangkatkan. 1-nya dipangkatkan 6, 2-nya juga dipangkatkan 6. 1 pangkat 6 diperolehnya adalah 1. Kemudian 2 pangkat 6 diperolehnya adalah 64. Kemudian kita bagikan dengan yang ini. Bagaimana jika misalnya satunya ada penyebut, satunya tidak ada penyebut? Maka caranya adalah kita samakan dulu penyebutnya. Berapa? 2. Tuliskan 2 ya, karena penyebutnya di sini 2. Langsung 2 kali 1 diperoleh 2. Karena ini sudah ada penyebutnya, maka satunya tinggal turun. Berarti 2 dikurang 1 dibagi 2.
Oke, setelah itu langkah selanjutnya yaitu 4-nya kita turunkan. Ini perlakuannya sama, ini ada penyebut, ini enggak ada penyebut. Berarti kita samakan dulu penyebutnya yaitu 64. Berarti sudah kita samakan penyebutnya 64, kamu lihat di sini. Di sini kan ada 64 ya, berarti kalikan dengan angka yang di sini. 1 dikali 64 diperoleh hasilnya nanti 64 dikurang 1. Dikurang satunya itu dapat di sini. Oke. Berarti dibagi, tadi kan sudah kita samakan penyebutnya di bawah, berarti langsung bisa disederhanakan. 2 dikurang 1 dapatnya 1 per 2. 2-nya tetap penyebut. Oke, langkah selanjutnya kita ke sini. Berarti 4-nya sudah Ibu tulis. 64 dikurang 1 hasilnya 63. Pernya tetap 64 dibagi 1 per 2. Sekarang kita bagikan yang bisa dibagikan. 4 bagi 64 bisa ya. 4 dibagi 64 itu hasilnya adalah 16. Oke, berarti kalau gitu diperoleh hasilnya yaitu 63 per 16 dibagi lagi dengan 1 per 2. Bagaimana bentuknya seperti ini? Cara penyelesaiannya ada pecahan kemudian dibagi lagi dengan pecahan. Berarti yang dibalik adalah yang di bawah sini dijadikan bentuk perkalian. Tapi dengan syarat yang di bawah jadi ke atas, yang ke atas dijadikan ke bawah. Berarti kalau gitu 63 per 16 dikalikan dengan kebalikan 1 per 2 adalah 2 per 1 gitu. Oke, sekarang diperoleh 2 bagi 16 bisa ya. Berapa hasilnya? 8. Oke, berarti 63 ini kan 1 ya karena dibagi ya. Berarti 63 kali 1 hasilnya adalah 63 dibagi dengan 8 kali 1 adalah 8. Berarti diperoleh jawabannya adalah 63 per 8. Oke, ini saja penjelasan deret geometri dari Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.